Dan Poltreking Indonesia baru saja merilis hasil survei bakal calon gubernur Jawa Barat dan Jawa Timur yang dua provinsi ini akan melakukan pemilihan gubernurnya tahun depan. Dan kami akan membahasnya, sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom, Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Mas Hanta, selamat sore. Selamat sore, selamat malam Putri. Iya, selamat malam Mas Hanta. Jadi yang terkenal belum tentu dipilih ya ini? Betul, jadi rumusnya kira-kira itu racikan politik elektoral itu dikenal, disukai, lalu dipilih. Jadi tingkat popularitas akan terbelah dua, ada yang tidak kenal dan kenal. Yang tidak kenal sudah pasti tidak suka. Yang kenal dua kemungkinan, dia ada yang suka dan tidak suka, likability atau akseptabilitas. Nah, yang tidak suka kemungkinan besar biasanya tidak memilih. Yang suka akan terbelah dua, memilih dan tidak memilih, namanya elektabilitas. Jadi tidak selalu linear, tapi bahwa popularitas tinggi itu modalitas iya, tapi yang popularitasnya tinggi itu belum otomatis ketika diuji elektabilitasnya juga tinggi. Tapi angka itu terlihat berbeda untuk Jawa Barat dan Jawa Timur. Jawa Barat elektabilitas dan popularitas berbanding terbalik, terlihat sekali tajam. Tapi kalau Jawa Timur masih masih masuk 5 besar yang populer dan yang populer dan yang kemungkinan akan terpilih. Apa yang membuat ini berbeda? Karakteristik daerah? Nah, itu yang saya katakan tidak otomatis. Bisa jadi faktor figur, karakteristik daerah iya, tapi tidak begitu dominan, tapi lebih pada figur. Saya kasih contoh, misalnya figur seperti di Jawa Barat, ada nama Abdul Ghani Wastiar atau Agim. Nasional misalnya kita kenal Bang Rhoma Irama. Tingkat popularitasnya bisa jadi tinggi. Banyak publik yang kenal untuk Agim di Jawa Barat. Kemudian tingkat kesukaannya juga mungkin tinggi karena beliau sebagai ulama karismatik. Tetapi sosialisasi Agim tentang beliau mau maju di pilkada, bicara tentang politik, itu masih cukup rendah. Artinya belum begitu diketahui publik bahwa dia akan maju. Lain ceritanya kalau misalnya sudah melakukan kerja-kerja politik, sudah deklarasi dan sebagainya. Sehingga tingkat elektabilitas itu, tingkat keterpilihan itu akan berkaitan, berkorelasi atau linear dengan tingkat penonton publik apakah dia akan maju atau tidak dalam pilkada. Itu gambaran Jabar. Memang agak berbeda di Jawa Barat misalnya tingkat popularitasnya Agim tinggi dibandingkan Ridwan Kamil, Deddy Mizwar dan sebagainya. Begitu juga tingkat kesukaannya. Tapi ketika elektabilitas urutannya kan bergeser menjadi Ridwan Kamil nomor 1 cukup signifikan. Kemudian Deddy Mizwar, ketiga Deddy Mulyadi, keempat Deddy Yusuf dan baru Abdullah Ghani Wastiar. Di Jawa Timur bahkan tiga-tiganya beda. Popularitas yang tertinggi ada Gus Ipul, Saifullah Yusuf dan Khofifah. Tapi tingkat kesukaannya itu yang tertinggi adalah Tri Risma hari ini. Tingkat kesukaan inilah sebenarnya modal elektabilitas cara membacanya ketimbang popularitas. Kalau orang tingkat kesukaannya tinggi itu prospek elektoralnya, prospek elektabilitasnya akan terdongkrak juga tinggi. Tapi kalau tingkat kesukaan dia rendah itu sebenarnya juga tanda bahwa untuk mendongkrak elektabilitasnya juga agak sulit. Nah, di Jawa Timur elektabilitasnya kan urutannya adalah Gus Ipul, kemudian yang kedua Tri Risma hari ini, yang ketiga adalah Khofifah, yang keempat baru Abdullah Azwar Anas. Kuncinya berarti ya. Mas Hanta, berarti kalau misalnya Anda tadi katakan bahwa deklarasi juga menguntungkan, Ridwan Kamil di sini sangat diuntungkan, dan juga Gus Ipul untuk di Jawa Timur. Iya, betul sekali. Petahana pasti diuntungkan. Karena orang tahu top of mind biasanya kita menanyakan kepada publik tentang nama, pertanyaan terbuka biasanya, belum ada nama. Mungkin barangkali orang seperti Agim itu tidak muncul di Jawa Barat. Tapi Deddy Mizwar di Jawa Barat atau di Jawa Timur Gus Ipul itu muncul di benak publik karena dia ada petahana. Nah, sehingga nama-nama semacam yang sudah muncul bersosialisasi itu akan mudah publik mengetahuinya. Cuma kalau popularitasnya belum tinggi, cara membacanya yang belum kenal itu ada potensi pasar. Itu adalah potensi pasar yang bisa disosialisasikan. Sehingga Ridwan Kamil misalnya, kenapa cukup tinggi? Karena sejak awal dia selain dikenal kepala daerah yang relatif punya kinerja yang relatif bagus, prestasi. Kemudian kedua, dulu ada prakondisi. Ridwan Kamil itu namanya sempat disebutkan cukup ditimang-timang oleh partai politik di Pilkada DKI, cukup kencang. Orang sudah kenal Ridwan Kamil. Yang ketiga, di media sosial Ridwan Kamil cukup aktif. Dan itu sehingga
memberikan dampak popularitas dan elektabilitasnya tentu juga positif. Jadi popularitas itu hanya sosialisasi, mengenalkan. Kalau elektabilitas itu ketersambungan dengan tingkat kesukaan. Orang akan cenderung memilih atau tidak. Jadi kenal atau tidak itu tidak selalu linear dengan elektabilitas. Begitu. Mas Hanta, bagaimana dengan partai politik? Kalau misalnya saya pimpinan partai politik membidik Jawa Barat, saya akan pilih Deddy Mizwar yang cukup dikenal, cukup disukai, sekalipun masih di tengah-tengah nilainya, tapi masih bisa ada chance untuk dinaikkan. Iya, Jabar ini memang menarik ya dibandingkan 17 provinsi, berarti 16 provinsi lainnya, yang mungkin ada kemungkinan ya peta politik konstelasi koalisinya mirip dengan DKI yang berpotensi besar itu di Jawa Barat. Peta konstelasi ya, misalnya PKS dan Gerindra itu akan membuat poros sendiri. Sementara PDIP, Nasdem dan sebagainya dengan poros sendiri. Itu sangat mungkin terjadi di Jawa Barat. Nah, kalau dukungan ke Deddy Mizwar misalnya memang diuntungkan karena sosialisasi, beliau adalah wakil gubernur. Cuma bagaimana upaya partai harus melihat tren wakil gubernur petahana. Karena trennya petahana ini lebih sulit naik, lebih berat mendongkrak ketimbang sebaliknya. Karena orang sudah banyak kenal, orang sudah tahu kinerjanya dan sebagainya dibandingkan penantang. Kalau strateginya tepat, membangun strategi personal branding yang tepat, pandai membaca tren perilaku pemilih, efektif menggerakkan mesin politik, partai maupun relawan, kemudian mengambil isu yang tepat, maka mendongkrak menantang itu relatif lebih mudah ketimbang petahana. Karena petahana misalnya orang sudah banyak kenal gitu. Sehingga kalau misalnya ada partai ingin mempertimbangkan nama Deddy Mizwar, ada beberapa faktor. Satu, bagaimana upaya mensosialisasikan, membranding apa yang beliau sudah kerjakan sebagai wakil gubernur. Tingkat kepuasannya relatif 52% kalau tidak salah. Tidak begitu tinggi, tapi juga tidak rendah. Itu harus disampaikan kepada publik. Yang kedua, mencari wakil yang tepat. Oke, Mas Hanta. Terakhir nih. Tepat dan mesin politik yang efektif. Iya, terakhir. Jadi berapa calon kira-kira akan ada di Jabar dan juga Jawa Timur dan siapa? Iya, survei Poltreking memotret, mendeteksi kandidat potensial, belum kandidat kuat. Satu, untuk Jawa Barat adalah Ridwan Kamil secara berurutan, yang kedua Deddy Mizwar, petahana wakil gubernur, yang ketiga adalah Deddy Mulyadi, empat Deddy Yusuf, dan kelima adalah Agim. Sementara untuk Jawa Timur, yang pertama itu Saifullah Yusuf, incumbent, yang kedua adalah Trisma Harini, yang ketiga Khofifa Indar Parawansa, dan yang keempat adalah Abdullah Azwar Amnas, Bupati Banyuwangi. Nah, satu lagi Putri kalau boleh saya menyampaikan, barusan kami rilis juga Sulawesi Selatan, yang juga strategis ada 4 kandidat potensial. Yang satu Nurdin Abdullah, yang kedua adalah Ihsan Yassin Limpo, ketiga Nurdin Halid, dan yang keempat adalah Agus Arifin Nukmang. Itu adalah kandidat potensial, belum ada kandidat kuat. Mengapa saya katakan? Karena masih 1 tahun. Kemudian pilkada masih mungkin dinamis, tingkat kemata pilihan juga masih rendah, ditambah isu bergulir masih sangat mungkin. Jadi mari kita kawal proses demokrasi di 17 provinsi. Baik, terima kasih Putri. Mas Hanta Yuda sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom.